Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Saya Pak, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Aman dan terkendali. Sahabatnya ambil sayur, ada isi ikan. "Berapa Ji?" "Nggak usah Ustaz." "Ah, nggak enak." "Berapa?" "Nggak usah." Padahal dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Bapak-bapak, senang nggak jauh dari rumah? Bu, ada yang bilang senang. Ada apa ini Bu? Berarti ada masalah dengan ibu. Kalau ada suami yang sudah tidak betah di rumahnya, tidak tenang hatinya di rumahnya, berarti istri gagal menjadi istrinya dia. Bukankah istri, kata Nabi, yang soleha itu membuat hati suami betah di rumah? Bagaimana suami mau betah di rumah? Ibu kasar ngomong, baru datang ditunjuk-tunjuk, bodoh ini. Ini biasa, ini kan perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak pulang dengan harapan, oh senang ini, genang ini, bawalah kita martabak. Dapat pelukan hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak? Itu voucher listrik habis. Martabak dibawakan, voucher listrik dipersoalkan. Nih. Hei, Bu, hei, buat suami tenang di rumah. Datang suami, sambutlah. "Assalamualaikum kakandaku Arjunaku." Dan suaminya berkata, "Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku." Istrinya, "Ih, cakep betul abangku hari ini." Dan suaminya berkata, "Berarti saya jelek kemarin." Bapak juga tidak tahu dipuji. Lalu suami datang marah-marah. Ibu bukakan sepatunya, tadi undak unjuk rasa, dilempari, dimaki sama ibu-ibu. Ibu tampil di sampingnya, "Sabar Bang, inilah brimo pilihan hidup. Insya Allah kesabaran abang menjadi amal di sisi Allah. Jangan cari rasa penghormatan dari manusia, carilah ridha Allah. Abang bekerja sama polisi menjaga keamanan Republik, itu jadi amal supaya Ustadz Dasat bisa ceramah, kami amankan Indonesia. Jadi amal jariah." Lalu begitu duduk suami, bukalah sepatunya itu yang sudah mulai lusuh, sambil ibu menyanyi, "Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu," sambil peluk cium. Senang sih. Itu senang, kasihan. Pas sampai lagi dapur berantakan, suami marah-marah, "Apa kau kerja ini? Berantakan semua dapur." Ibu langsung peluk dia dari belakang sambil menyanyi, "Insaflah wahai manusia." Ya Ibu, ini bagaimana suami mau betah di rumah? Baru datang ngomel, "Bodoh memang ini, apa kau tahu?" Dia bilang suamimu, "Apa bodoh? Kenapa kau mau sama saya?" Apa mau jawab? Sampai lagi kita berharap di rumah romantis, istri di rumah daster tinggi sebelah, bau asap, mukanya ndak jelas, ada lagi ketimun disimpan di matanya. Nonton sinetron, dia angkat keteknya sambil dicabut. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Hei, Bu, buatlah suami betah di rumah, supaya suami berkata, "Meskipun saya menderita di jalan, meskipun saya susah di unjuk rasa, meskipun saya dimaki sama komandanku, tapi ada istri di rumahku, bidadari dalam surgaku." Bisa Ibu? Bisa? Serius? Bisa? Nah, itu semua bisa kita lakukan apabila kita
sabar. Yang kedua, sholat. Bapak ketika ada masalah, perbaiki sholat. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Danton, mau jadi Kapolda, tidak usah cari muka sama pimpinanmu. Capek cari muka sama manusia. Siap. Tidak laku, men. Cari muka kepada Allah. Kerja saja tugasnya seperti profesional. Kata Pak Jenderal tadi, lakukan yang profesional. Meningkatkan sumber daya polisi, kirim pendidikan, jaga akhlak, perbaiki attitude. Insya Allah Bapak lakukan itu, Allah yang ngurus pangkat jabatannya Bapak. Kalau Bapak cari muka sama pimpinan, ganti, cari muka lagi yang baru, ganti lagi, cari muka lagi. Lebih baik Bapak perbaiki kerja sebagai polisi, tegakkan aturan dengan kepolisian, jaga harkat dan martabat institusi kita, biar Allah yang jaga kita punya. Sholat Pak. Saya kasih contoh Pak, kalau Bapak dipanggil sama jenderal, ajudan, ada kan ajudannya jenderal kan? Coba lihat kalau ke jenderal panggil, Pak Dan, komandan panggil, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat, siap komandan, ada kuaci di mulutnya, siap, kalau perlu dia telan itu kuaci di mulutnya. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak, diinjak lehermu bos. Ada bisa, padahal ini jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya, tapi kenapa kita terlalu takut? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Tunggu. Ya sudahlah, kau kata Allah, ya sudah, urus sudah itu. Maka jangan heran 20 tahun Bapak jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak menganggap enteng sama yang punya dunia. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat tapi main-main. Allah karena budu, iya karena istan, siapa ajar kau sholat begitu? Allah. Atau ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, boleh ke itu sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas di kompleks Ustaz, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh, boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu ketemu sama jenderal tidak pakai BH, boleh enggak? Iya jenderal. Maka jangan heran Bapak bertahun-tahun sholat tidak bisa baik hidupnya. Kenapa? Bapak sholat semau-maunya. Sholat yang dicari duit. Allahu Akbar. Rakaat kedua tadi 100.000 duit saya, beli nasi bungkus 50.000, voucher 30.000, mana yang 20.000? Allah, mana sih simpan? Allah. Bagi assalam, oh di bawah sadel. Bapak selama sholat cari duit, ya, ya. Maka begitu ada masalah Pak, perbaiki sholat. Di komplek kita ini, tiba waktu azan, Bapak tidak latihan dan tidak sibuk, datang ke masjid. Sudah sampai ke masjid, yang dari sana, yang dari pintu sana menghadap kemana? Menghadap kemana? Kemana? Barat. Mau orang Sulawesi, mau orang Jawa, orang Papua, orang Medan, datang ke masjid, menghadapnya sama ke barat. Tidak mengatakan orang Sulawesi Selatan dia menghadap ke selatan, dia orang Jawa Barat dia menghadap ke barat. Tidak. Nah, itulah makna pentingnya amanah dari jenderal kita tadi. Kita ini satu kesatuan. Tidak boleh ada berkata polisi Bugis, tidak boleh berkata polisi Jawa, polisi Papua, tidak. Anda kalian adalah polisi Republik Indonesia.
Coba lihat kalau bapak sholat, boleh enggak pakai bahasa masing-masing? Boleh? Enggak boleh, kacau pak. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum brimob dari Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Sudah ribut kan orang langsung. Datang lagi orang Padang, dia takbir Allah nan gadang. Lah kita balik lagi Padang. Mana datang lagi jamaah yang Allah ganal bujur. Kutai. Terakhir anak gaul dari Betawi, Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Begitu juga di polisi. Kalau rakyat Indonesia saja selalu disampaikan jangan berpecah belah, jangan bertengkar, kalian satu rakyat Indonesia. Apalagi polisi harus lebih bersatu. Jangan rakyat kita bersatu, polisi berpecah belah. Oh kami brimob, oh kami Kopassus Densus, oh kami Kegana. Enggak, kalian adalah polisi rakyat Indonesia. Bagaimana agar muncul persaudaraan? Kata Nabi, umatku itu, polisi itu kalau diaplikasikan dalam polisi itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita pak, satu sakit yang lain ikut merasakan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu kalian jadi brimob, begitu kalian jadi polisi. Coba ada anak muda lagi jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, semua ikut merasakan. Pertama yang bereaksi mulut, yang kedua bereaksi apa? Mulut meniup, tangan mengusap, mata mencari mana yang luka. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang berangkat malam-malam tahan tuh kakinya, rasa kau, jalan lagi, jalan kau lagi, jalan lagi. Begitu mestinya menjadi polisi. Beda kesatuan tapi satu tugas, mengangkat citra dan martabat polisi Republik Indonesia. Ya, bersaudara. Tadi sama Pak Wadan Jenderal saya bilang, brimob ini kan gersang. Lalu beliau katakan, betul gersang, tapi kami banyak teman. Kalau kalian mau kaya, perbanyak teman. Saya juga begitu pak. Saya ini tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Ada Pak Kapolri, ada polisi macam-macam. Dia bilang, Pak Kapolri bawa ini kartu nama aku Ustaz, simpan depannya, langsung dia hormat sama Ustaz. Aman jenderal. Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Saya pak, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Aman dan terkendali. Sahabatnya ambil sayur, ada isi ikan. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak. Berapa? Nggak usah. Padahal dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Ayo pak. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di Polres. Baru saya turun dari mobil, keluar Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM. Panggil Kasat Lantas. Bantu ya, selesaikan cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan. Ayo pak, banyak teman, gampang selesai masalah. Maka saudaraku polisi brimob, jangan cari musuh. Kalau pribadi kalian yang dihina, selama kalian tidak terancam jiwamu, pasrahkan dirimu sebagai aparat kepolisian, insya Allah kesabaranmu menjadi amal di sisi Allah. Kecuali jiwamu sudah terancam, maka silahkan lakukan apa yang diajarkan oleh protap organisasi kalian.
Bisa? Berikutnya, cintai keluarga. Ini pesannya Pak Kapolri. Sederhana dalam hidup. Syukuri diri sebagai anggota polisi. Ini perlu saya ulang lagi. Bapak-bapak ini harus bersyukur sebagai orang polisi, anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa bisa, Ustaz? Saya kasih contoh. Bapak-bapak, halo Pak polisi, boleh enggak pakai songkok begini? Boleh. Boleh, malah dicintai rakyat kalau Bapak polisi jalan pakai songkok. Boleh Bapak pakai gamis seperti ini? Boleh. Boleh pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak das atletik pakai bajunya komandan? Pak Jenderal, ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Maka syukuri bajunya Bapak. Ini tidak semua orang bisa pakai bajunya Bapak coklat itu. Maka syukuri dengan cara apa? Angkat harkat dan martabatnya, tingkatkan profesionalisme, tingkatkan ilmu kalian, lalu jaga institusi. Kalau pribadi dihina, selama itu tidak menyentuh keselamatan jiwa kita, sabar saja. Insya Allah kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga pesan Pak Jenderal, Pak Kapolri, apa pesan beliau? Berbuat baiklah kepada keluarga yang setiap hari mendoakan. Ini istri-istri kita. Bapak-bapak, istri, dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Dia tinggalkan kampung halamannya di Sulawesi. Ikut ke suaminya sebagai polisi. Lalu kenapa ketika ikut kita sengsarakan, kita tipu, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Teman selingkuhnya ditulis namanya di handphone komandan. Nah ini juga kalau ibu-ibu suka periksa HP. Makanya ibu jangan suka periksa HP-nya suami. Bagaimana kita tidak bohong? Setiap kita pulang kau periksa semua. Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustaz, bagaimana supaya suami sehat, jantungnya tidak serangan jantung? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah kau baca doa. Bagaimana caranya, Ustaz? Jangan lagi periksa suamimu punya HP. Semakin sering kau periksa, makin tekanan jantung dia. Apalagi kalau dia lupa pasang passwordnya. Sampai ada kemarin di warung kopi curhat sama saya, Ustaz. Ternyata itu handphone berpengaruh terhadap tingkat kehusuan salat. Gimana caranya? Saya lagi takbir, Ustaz, baru takbir pertama, rakaat pertama, Allahu Akbar, bunyi handphone saya. Dan itu ada istriku di samping, Ustaz. Baru rakaat pertama, masih 3 rakaat ini, Ustaz. Mati didapat, diangkat istriku, mati, tidak bisa husu. Istrinya langsung ngomong dari samping, ya sudah lanjutkan saja, husu saja, saya tidak angkat ini HP-mu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Hiduplah sederhana, bersabar, kemudian dekati Allah dengan meningkatkan kualitas sholat. Ini yang saya lupa, Ustadz, bagaimana kalau kita lagi tugas pengamanan, masuk waktu sholat, Ustadz, mau tinggalkan tempat tidak bisa, Ustadz, mau wudhu tidak ada air, bagaimana caranya, Ustadz? Inilah yang disebut daruriyah, keadaan darurat. Maka solusinya Bapak tayamum. Saya ajarkan tayamum. Lihat Pak polisi, ini baju dilinting naik ke atas. Kalau Bapak pakai lengan panjang, ya, linting sampai atas. Lalu sudah itu letakkan telapak tangan di dinding, atau di dinding mobil boleh Pak, dinding mobil, kacanya mobil, dindingnya kah boleh. Atau kalau Bapak ada pasir, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu bertepuk. Jangan langsung begini Pak. Bapak pasti tidak sholat itu, masuk tanah, pasir. Bapak tidak jadi sholat. Itulah sebabnya suruh tepuk kalau sudah letakkan pasir. Sudah itu gosok wajah, usap. Semua. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih bagus. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding mobil berimob. Sudah itu usap kanan. Usap kiri. Selesai. Jam tangan lepas, cincin lepas. Kenapa? Karena kalau ada jam tangan tidak terusap, dibawanya jam tangan. Sudah, silahkan sholat. Kita jaga pasukan, Ustaz. Ini unjuk rasa di depan. Namanya salat khawf. Misal Bapak 10 orang. Yang sat pertama 5 orang di depan. Sat kedua 5 orang di depan. Maka cara sholat jamaahnya
yang di depan siaga dengan apa itu, tamengnya. Saf kedua selesaikan 1 rakaat sholatnya. Naik saf kedua, saf pertama selesaikan 1 rakaat, serap ke saf kedua siaga. Boleh sholat begitu Pak. Begitu tidak bolehnya ditinggalkan sholat, sehingga sholat keadaan apapun boleh dilakukan. Sepatu, tidak usah buka sepatunya Pak, pakai sepatunya. Itu kalau di lapangan. Kalau Bapak pakai sepatu masuk masjid, dibully Pak. Kalau dalam masjid jangan, tapi kalau di lapangan silahkan. Namanya keadaan darurat. Ini Ustadz, unjuk rasanya sangat mepet Ustadz. Susah sholat lagi duhur dengan asar. Bapak jamak. Allah tidak memberikan kesusahan buat kita. Begitu pentingnya sholat. Ya? Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika bapak ibu dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintai bapak ibu dengan derajat maqamam mahmuda. Saya angkat derajatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Jenderal yang telah memberikan waktu saya untuk datang di tempat ini. Saya berharap mudah-mudahan bapak-bapak polisi ditingkatkan kesabarannya, dikuatkan imannya, kemudian dibahagiakan keluarganya. Biar bapak tinggi pangkat, biar bapak punya duit banyak, tapi istri membangkang, anak narkoba, demi Allah, Allah telah mencabut kebahagiaan hidup bapak. Dan itu penyebabnya bukan karena Allah tidak cinta kepada bapak, tapi karena bapak jauh dari agama. Dekat dengan agama, maka Allah akan pelihara bapak ibu. Bukan hanya pangkat jabatan yang dipelihara, tapi insya Allah dipelihara sampai ke akhirat. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Pangkat jabatan yang kita miliki ini Pak, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur, hanya perhiasan saja, canda gurau saja ini. Ini hanya sandiwara yang pasti kita akhiri. Karenanya jadilah polisi Republik Indonesia yang terus-terus bersinar menyinari rakyat Indonesia, sehingga bapak menjadi polisi yang bukan saja dicintai oleh negara, tapi juga dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan itu jalan keluarnya tidak ada lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.